Siapa lagi yang sudah bergabung? Boleh? Jumlahnya terus bertambah. Ini pasti karena tamu istimewanya kita tunggu-tunggu. Jadi angkanya bertambah terus ini partisipan. Siapa Dari lagi? Timor itu, dari Timor. Dari Timor. Langsung muncul bintang tamunya. Masya Allah. Dari Timor sudah bergabung juga. Terima kasih. Kampus PJB, AC Muara Tawar, UP Brantas, UJKT, terima kasih. Ini semuanya udah gabung ya? Berarti sambil kita menunggu kawan-kawan lain bergabung bersama kita, saya mohon izin, mohon waktu juga. Saya tutup dulu sebentar fitur chat room-nya seperti biasa, karena kita akan segera memulai acara. Tapi saya sudah memastikan kok ini dari sekian banyak yang hadir, semuanya sudah siap untuk menyimak di tengah Dari aktivitas Pacitan dan juga ada mobilitas. Pacitan. Ini anaknya kalau punya bintang tamu, ustadz yang juga kalau boleh dibilang selebrita. Jadi sudah biasa nge-host di TV, bantu-bantu saya. Ini berapa persen ya ini tarif moderator nanti pindah ke ustadz ya? Potong. Potong. Berarti kalau hari ini saya bantu Ustadz untuk siapkan Quran terjemahan, saya juga dapat rezekinya Ustadz, boleh ya kecipratan sedikit ya? Saya ingin dengar semangatnya sekali lagi. Ini biasanya kalau sudah gabung semua, jawabnya harus kenceng, walaupun suara kawan-kawan ini kami mute sesaat. Pengen dengar semangatnya. Kalau puasanya hari ini betul-betul pengen dapat berkah yang melimpah, saya pengen sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat, penuh berkah, dan diliputi rasa syukur yang tak berkesudahan dalam situasi apapun, khususnya situasi pandemi, bersamaan juga dengan momen bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa kumpul, walaupun tidak secara fisik, tapi hati bertaut dalam program Ngobrol Pintar persembahan PJB Academy untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Dan juga khususnya untuk kawan-kawan yang sudah tersambung via YouTube streaming di PJB TV Media. Terima kasih sudah nunggu-nunggu momen spesial siang ini untuk bergabung. Tema kita hari ini luar biasa, dan yang sudah terdengar suaranya sejak tadi juga sosoknya kita tunggu-tunggu. Kalau background-nya itu bertuliskan ini pondok pesantren atau sekolah bina anak soleh, tapi diam-diam beliau ini ya dalam satu hari keliling dunia bisa 7 kota sekaligus. Ustadz Wijayanto. Boleh beliau ini hari ini hadir bersama kita, tapi nanti jeda berapa menit, pukul 3 sore sudah ada janji dengan kawan-kawan lain, bahkan nanti malam langsung ke Washington ya Ustadz, agenda malam nanti ya, insya Allah. Oh, San Francisco. San Francisco, saya salah. Besok yang ada agenda Dubai dan kota-kota lain di dunia. Tapi hari ini senang sekali Ustadz Wijayanto sudah ada bersama kita, dan juga tentu GM PJB Academy, Pak Agus Bagio sudah bersama kita juga. Pak GM, mohon untuk menyapa kawan-kawan dan juga menyapa bintang tamu spesial kita siang ini. Monggo silahkan, Pak Agus Bagio. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara ngopi yang artinya adalah ngobrol pintar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara ini. Apa kabar semuanya? Semoga alhamdulillah sudah bergabung di sini Sekber PJB, dan insya Allah segera menyusul bergabung di sini para direksi PJB, juga para Dekom, serta tak lupa saya sapa rekan-rekanku dari PLN Pusat. Apa kabar? Dan alhamdulillah Ustadz Wijayanto, narasumber kita hari ini, sudah bergabung di sini. Terima kasih Pak Ustadz, di tengah kesibukan Bapak dapat meluangkan waktu untuk sharing di acara ngopi ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada host kita, Kak Putri. Acara ngopi ini adalah acara ngobrol pintar dengan para pakar, dengan para narasumber, dan ditinjau dari isi kopinya atau isi materinya, maka acara atau materi di acara ngopi ini dapat meliputi keseluruhan dari upaya menyehatkan personal power. Jadi bisa bicara soal kesehatan fisikal, soal kesehatan intelektual, bicara soal kesehatan mental,
soal kesehatan sosial, kesehatan finansial, dan kali ini Ustadz Wijayanto akan melengkapinya dengan bicara tentang kesehatan spiritual. Kita akan diajak Ustadz untuk tetap bisa menemukan rasa syukur, terutama di masa pandemi ini. Saya ikuti acara ini sampai dengan akhir, agar kita makin punya skill untuk menemukan rasa syukur. Karena rasa syukur ini adalah penting dan bahkan paling penting. Sebab rasa syukur sangat berkorelasi dengan ketulusan bekerja, berkorelasi dengan kebahagiaan, dengan kesehatan, kesuksesan, dan yang paling penting adalah berkorelasi dengan keridhaan Allah. Mampu bersyukur dikala berkecukupan itu kayaknya biasa, tapi bersyukur dikala sedang ada ujian seperti pandemi sekarang ini, itu luar biasa. Maka ayo kita semua menjadi luar biasa dengan sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Tak lupa pula saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada semua rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Tetap bersyukur, semangat tidak kendur, bersama kita bertempur menuju PJB terus makmur. Baiklah Bapak Ibu semua, monggo selamat menikmati apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin kesini nih Pak Gus Bagio, kalau bikin sambutan, closing statement-nya itu saya nggak bisa lawan Pak. Supaya bisa tetap penuh rasa syukur, dan supaya berkah kita melimpah kian subur ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Dan syukur ini satu kata yang sebetulnya sangat universal, yang tidak terjebak pada satu agama saja. Jadi apabila siang hari ini di antara kawan-kawan bergabung bersama kami, tidak hanya saudara-saudara muslim-muslimah, ingin menambah rasa syukur kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, ada baiknya turut menyimak kita belajar bersama untuk memaknai rasa syukur di situasi pandemi. Walaupun ini berat, walaupun ini luar biasa dahsyat, tapi insya Allah kalau kita upayakan betul, ya nikmatnya akan betul-betul bikin kita makin berlimpah berkah. Amin Allahumma amin. Dan rasanya tidak perlu menunggu lama, karena narasumber kita sudah di tengah-tengah kita, dan waktu beliau sangat terbatas, selesai nggak selesai, sebelum jam 3 acara ini harus ditutup, karena agenda beliau untuk jadwal berikutnya sudah menunggu. Langsung saya sapa, yang juga adalah pembina Pondok Pesantren Bias Bina Anak Soleh, Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum nanti malam keliling ke belahan bumi lain, besok jadwal padat, hari ini kami mohon waktu, kami culik sebentar untuk kawan-kawan PJB, PLN, dan masyarakat Indonesia yang memantau melalui YouTube streaming. Ustadz, kita bicara soal rasa syukur. Ada yang bilang syukur ini adalah kunci. Katanya untuk bisa menjalani hari dengan penuh makna, itu nomor 1 harus penuh rasa syukur. Namun, mengamalkan syukur ini susahnya luar biasa, Ustadz. Nggak cuma di bibir, tapi betul-betul di hati dan di pikiran. Mohon pencerahan Ustadz Wijayanto. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala aidan wa in ta'utu nikmatallah la tuhsuha. Sadaqallahu azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin.
yang saya hormati, saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pak Agus selaku GM di PJB, saya tadi agak pede tapi menjadi kurang pede karena kalah handsome saya. Kena saingan. Tadinya saya sudah, artinya dengan Mas Indra saya masih berani melawan, tapi begitu muncul Pak Agus jadi, waduh, saingan berat ini. Yang kedua, susahnya kalau punya manajer paham banyak hal agama, ini tadi sudah disampaikan tentang syukur, bagaimana semangat tidak kendur. Itu tadi yang mau saya sampaikan malah disampaikan dulu. Harusnya sambutan saja, itu jatah saya ya Pak. Yang ketiga tentu kepada seluruhnya Mbak Putri, Mas Indra, dan semuanya mudah-mudahan teman-teman selalu didapatkan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan utamanya yang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini langsung didekatkan jodohnya. Amin. Kenceng. Aminnya kenceng ini saya tahu nih, pasti ada sesuatu ini, pasti masih jomblo ini, Masya Allah. Ya itu, kasihan, segera nikah, itu ada alat nggak ada manfaat, mubazir. Ya. Ya Ustaz, siap. Ya. Makanya kalau PJ nggak ada manfaat, ya. Yang hutang belum lunas, mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini Allah jadikan lupa orang yang mengutanginya. Ya. Masya Allah, amin. Pokoknya semuanya akan diberkahi hidupnya. Amin. Ya, termasuk bulan ini. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Ya, Mbak Putri, siap. ini IndiHome-nya bermasalah. Jadi kadang-kadang unstabil. Boleh nggak Mbak Putri say hello dulu? Nanti saya akan restart. Saya mau pakai ini aja, tethering aja. Karena IndiHome ini 2 hari terakhir ini suka unstabil. Tapi sebenarnya cuma sebentar-sebentar sih. Atau nanti kalau bermasalah banget nanti boleh. ini. Boleh. Sejauh ini masih jelas, masih jernih Ustadz sejauh ini. Alhamdulillah. Saya lanjut. Karena IndiHome ini, mohon maaf, Zoom ini kemarin reportnya udah banyak. Padahal tempat saya sudah 30 LPS. Artinya untuk 30 laptop aja nggak ada masalah sebetulnya. Nah, cuman masalahnya terlalu banyak pengguna. Jadi memang sudah dikasih report karena saya punya jaringan langsung dengan Telkom. Karena Gubernur BI kemarin menginstruksikan supaya, karena saya dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan itu karena iklan layanan masyarakat untuk pencegahan pandemi ini saya yang buat, jadi saya harus standby dan saya dikirim khusus untuk diperbesar. Tapi masalahnya penggunanya Zoom meeting ini terlalu berat. Ini. Jadi jam-jam gini ini jam-jam yang sudah berat. Ya, oke. Tapi nanti mohon maaf ya kalau ada siapa saya ulang sedikit paling 1 menit. Enggak ada 1 menit biasanya restart. Oke. Tidak apa-apa Ustadz, nanti saya bantu backup. Ya, monggo Ustadz. Ya. Untung ada Mbak Putri, jadi tenang aja. Terus nyanyi 1 album apa-apa gitu ya. Album kasidah siap Ustadz. Ya, baik. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu karyawan PJB. Ya, karena Nabi itu sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Ya. Saya nggak enak nyebut Fatonah karena Fatonah masih di penjara. Gara-gara impor daging sapi kemarin itu belum keluar sampai hari ini. Ya, sementara nggak usah bahas Fatonah dulu. Oke, intinya adalah bulan ini disebut langsung oleh Rasulullah adalah Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Maka sangat rugi bagi kita kalau kita keberkahan ini kita tidak manfaatkan. Berkah itu apa? 1, berkah itu adalah sifatnya ilahiyah. 2, tidak bisa di matematik, bisa dirasakan tapi tidak bisa diindrawi. Dalam pengertian tidak bisa dihitung secara indrawi. Seperti rasa syukur.
Kenapa orang syukur itu ditambah, kalau kamu kufur bukan dikurangi, tapi diazab. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu syukur akan ditambah, kalau kamu kufur seharusnya dikurangi, tapi bahasanya enggak. Kalau kamu syukur ditambah, kalau kamu kufur maka azab pedih. Ini menunjukkan pentingnya rasa syukur. Tapi jangan diplesetkan, karena ini oleh kaum laki-laki suka cari menangnya sendiri. Kalau kamu syukur bertambah, kalau kamu kufur kena azab. Jadi kalau syukur bertambah. Terus ditanya, Mas Indra istrinya berapa? 1, disyukuri. Nanti akan ditambah. Betul ditambah, tapi tambah nikmatnya. 1 aja enggak bisa merawat dengan baik. Itu ya. Ininya artinya apa? Iya, tambah nikmatnya bukan tambah istrinya. Ngarang aja. Nah, pertama Syahrul Mubarak ini kalau kita tidak memanfaatkan, kita termasuk orang yang sia-sia di dalam berpuasa. Ruba so'imin laisa lahu min syami ilal ju'al atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Maka Rasulullah mengaminkan doa malaikat, tiba-tiba naik tangga pertama di dalam mimbarnya, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Sahabat semua penasaran. Ya Rasulullah, kenapa ini amin, amin, amin? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Kok tiba-tiba amin, amin, amin? Ada apa ya Rasulullah? Nah, maka semua sahabat, mohon maaf, itu merasakan kok nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba amin, amin. Ada apa? Apa kata Rasulullah? Aku mendengar apa yang kamu tidak dengar. Apa itu? Malaikat berdoa. Karena malaikat doanya pasti didengar. Karena malaikat itu adalah orang yang selalu ya'maluna ma tu'marun, mengerjakan apapun yang diperintahkan. Ini juga bedanya dengan karyawan PJB. Belum tentu perintah pimpinan itu dikerjakan. Kalau malaikat selalu taat. Itu bedanya malaikat dengan putri, ya, gitu. Selalu taat. Artinya apa? Maka saya aminkan. Apa itu ya Rasulullah diaminkan? Kata malaikat, syakia. Syakia itu artinya hancurlah, binasalah. Dalam bahasa anak milenial, ambiar. Siapa yang ambiar puasanya? Yang hancur puasanya? 1, orang yang melewati Ramadan, tapi Ramadan tidak bisa memperbaiki dirinya. Ramadan tidak berusaha untuk memperbaiki diri, Ramadan tidak dapat keberkahan, selama Ramadan tidak dapat kemanfaatan. Dia hanya berpuasa tetapi tidak menangkap pesan moral puasanya. Maka ambiarlah puasanya. Syakia. Di hadis lain bahkan dikatakan baitman. Apa itu baitman? Orang ya Allah, jauhkan aku. Malaikat dan Nabi minta dijauhkan dari orang yang melewati puasa Ramadan tetapi dia tidak menambah kinerjanya, tidak menambah ketaatannya, tidak memberi kemanfaatan bagi orang lain. Jadi selama puasanya tidur kayak kalau haji tamatuk, tangi mangan ngantuk, tangi mangan ngantuk itu saja. Nah, tamatuk itu. Nah, maka dia ambiar puasanya. Dia dijauhi malaikat, karena kalau dijauhi malaikat pasti dekat dengan setan. Karena yang dibenci malaikat pasti disenangi setan. Yang dibenci setan pasti disenangi malaikat. Walaupun mahasiswa saya di Pasca Sarjana di UGM itu juga di UGM ada Ustaz, ada Pak, ada yang dibenci setan sekaligus benci malaikat. Oh, mana mungkin? Oh, dia terlalu mikirnya, logikanya kuat itu. Siapa itu? Orang yang mencari istrinya setan. Jadi setan nggak suka, tapi juga tapi nggak ada itu idenya siapa, ya? Itu hanya logika saja. Tapi kenyataannya nggak ada. Maka sekali lagi, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan menjadi perbaikan diri. Intinya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Nanti bentuk syukur juga begitu. Itu. Yang kedua, ini saya lanjutkan dulu hadisnya. Syakia, hancurlah. Siapa? Orang yang masih punya orang tua, tetapi dia tidak menjadikan orang tua itu tiket menuju surga, yaitu hubungan anak kepada orang tua. Kenapa ini saya sampaikan? Karena masalah parenting ini masalah yang serius di Indonesia. Anak-anak zaman now itu lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Ini dirasakan oleh para orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali belum tentu datang. Begitu handphonenya berdering langsung lari, khawatir miss call.
Maka kalau orang-orang PJB punya anak seperti ini, kalau minta uang jangan dikasih, rekomendasi saya. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet gitu. Nah, maka inilah pentingnya kita betul-betul mungkin, mohon maaf kalau Putri belum bisa merasakan kalau belum punya anak. Bagi Sudah kita punya, yang Ustaz, punya anak, alhamdulillah. Ustadz Wijayanto, ketika tiba-tiba. anak itu sakit, alhamdulillah. Ketika anak itu sakit, sekian, alhamdulillah sudah laku. Akhirnya laku juga. Alhamdulillah 2, Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Artinya apa? Ketika anak itu sakit, orang tua mau menggantikan. Saya ngalami karena 3 anaknya, ya istri saya itu 3 anaknya maksudnya ya. Ketika harus keluar negeri, saya nungguin anak saya 3, anak saya 2 sakit. Dan ketika itulah saya berdoa, sakit saya saja biar anak saya yang sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, seluruh karyawan PJB, mohon maaf itu. Adakah yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah tremor, udah Parkinson. Sudah rematik, udah mati separuh, udah di kursi roda. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja. Biar orang tua saya masih kerja di PJB. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung. Mbak Putri sangat menghayati. Ketika anak kita masih bayi, dia sedang sakit pilek, maka kita nyedot ingus anak kita. Anak waktu bayi kita nyedot ingusnya. Tapi jujur siapa yang masih punya orang tua sekarang? Adakah yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek, Pak. Sini tak sedot ingusmu. Sini tak isep ingusmu. Ada yang mau? Betapa pentingnya orang. Maka ridha Allah pada ridha walidain. Walaupun dalam Islam orang tua itu ada 3. 1 orang tua kan, 2 mertua. 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Pak Agus dalam hal ini adalah orang tua di PJB. Di pemerintahan ada Ustadz Wijayanto, sepertinya kita mengalami kendala, Ustadz. Mohon maaf, suaranya tiba-tiba terputus dan tidak terdengar, Ustadz. Ini kalau kawan-kawan merasakan kegelisahan yang sama dengan yang saya rasakan, berarti apa yang tadi dikhawatirkan oleh Ustadz Wijayanto terbukti ya, sedang terjadi kendala komunikasi kita. Salah satu yang bikin pertemuan ini tidak akan pernah bisa menggantikan pertemuan tatap muka adalah situasi semacam ini. Namun tidak masalah, karena kita masih menunggu sesaat lagi, mudah-mudahan Ustadz Wijayanto akan segera tersambung kembali dengan kita, sambil kita menyimak tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa momen di bulan Ramadan ini adalah momen yang seharusnya betul-betul kita manfaatkan. Momen yang banyak orang bilang kalau ketemu dengan Ramadan itu rasa syukur luar biasa. Hari ini, bulan ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan, maka menjadi kesempatan dan peluang bagi kita untuk lebih memperbaiki diri, baik hubungan kita dengan sesama manusia maupun hubungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ketinggalan hubungan dengan orang tua. Tadi Ustadz Wijayanto mengingatkan orang tua itu wujudnya ada 3, nggak cuma orang tua kandung saja yang melahirkan, mengasuh, membesarkan kita, tapi juga yang kemudian kita sebut sebagai mertua, orang tua dari pasangan tercinta kita, dan tidak ketinggalan orang tua yang usianya lebih tua dari kita, yang berjasa dalam hidup kita, dan bentuknya bermacam-macam, termasuk pemimpin-pemimpin yang menunaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang kita amanahkan. Itu juga masuk kategori orang tua yang perlu untuk punya hubungan baik dengan kita. Nah, kita masih menunggu Ustadz Wijayanto untuk bergabung bersama kita. Mudah-mudahan lain secara telekomunikasi dan teknologi. Nanti kalau kawan-kawan ada pertanyaan, mungkin boleh disiapkan terlebih dahulu. Untuk chat room-nya akan kami buka apabila memungkinkan. Sekarang kita buka sesaat ya, boleh pertanyaan kita kumpulkan dulu. Mungkin ada yang mau ketik pertanyaan seputar bagaimana bisa memaknai rasa syukur khususnya di tengah situasi pandemi seperti sekarang. Monggo, boleh untuk diketik, kita buka dulu chat room-nya. Nanti apabila Ustadz Wijayanto sudah bergabung kembali bersama kita, kawan-kawan boleh untuk
istirahat sejenak jempolnya, pertanyaan boleh dilanjutkan nanti supaya kita bisa menyimak dengan fokus ya. Kira-kira pertanyaan yang sudah dirasakan bahkan sebelum ketemu dengan Ustadz Wijayanto itu apa yang ingin disampaikan hari ini? Monggo, kita punya kesempatan nanti hari ini pertemuan kira-kira sampai pukul 3 sore. Dan saya minta maaf, saya tidak bisa bernyanyi seperti yang tadi disarankan oleh Ustadz Wijayanto, karena kalau saya nyanyi, saya khawatir yang lain pada live meeting room ya. Bahaya tadi, apalagi Pak Agus Bagio tadi. Jangan sampai Pak Agus Bagio meninggalkan tempat ini. Nah, alhamdulillah Ustadz Wijayanto sudah bergabung kembali bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kali ini tidak ada gangguan ya. Alhamdulillah. Ya. Dan koneksi. Ustadz, assalamualaikum. Selamat datang kembali. Waalaikumsalam. Ini persoalan seluruh Indonesia, Pak. IndiHome. Ya, IndiHome punya masalah di seluruh Indonesia gitu. Dan insya Allah sekarang aman. Saya tethering aja pakai Telkomsel. Ya. Bismillah. Baik. Monggo Ustadz. Lanjut ya. Baik. Tadi sampai ke orang tua Ustadz. Jadi orang tua itu ada 3, orang tua kandung, mertua, dan orang tua yang berjasa dalam hidup kita. Ya, maka kalau di PJB Pak Agus adalah orang tua kita. Maka jaga hubungan kita. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain. Allah akan meridhoi semua amalan-amalan Ramadan tidak sampai ke langit kalau mu'alakun baina samawat, menggantung di langit. Buat apa Anda tarweh, buat apa Anda baca Quran, wirid, dzikir, iktikaf, apa yang Anda lakukan tidak sampai ke langit kalau Anda durhaka kepada orang tua. Maka hati-hati kaitannya dengan orang tua ini. Nah, baik. Kadang-kadang orang tua ini, mohon maaf orang tua kita itu, mohon maaf seorang ibu bisa merawat 10 anak, tapi kadang-kadang 10 anak nggak bisa merawat seorang ibu. Maka penting bagi kita sekarang adalah bagaimana hubungan orang. Yang ketiga, maka sakia, orang itu apa artinya dia berpuasa kalau dia tidak ada ikatan hubungan batin dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu disebut, kita harus berselawat. Orang yang paling berjasa dalam hidup setelah Allah tentu adalah Rasul, baru orang tua kita. Maka tiga-tiganya itu harus jadi perhatian. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya nanti puasa kita tidak sia-sia. Puasa adalah amalan yang paling mudah diterima. Sebelum kita bahas mengenai syukur. Karena seluruh amalan puasa itu bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disuting. Sholat itu biasa-biasa, kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertuanya. Kadang-kadang yang dibaca ganti surat, jadi Sabi Hisma, Al-Ataka, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu, Masya Allah. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdolin, amin, an-nabi hurota. Hadis kok dibaca. Kenapa? Karena ternyata ada riak. Ada pamer, ada keinginan, ada orang calon mertuanya di belakang. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul telusur, gede-gede, plus kalau perlu Allah Akbar ya Allah. Ini bacanya sama dengan kemarin, tinggal idem, luar biasa. Haji juga bisa untuk manusia, bisa difoto, bisa disuting. Saya kalau harusnya kan ini 4 kali haji, 4 kali umroh ini selama lockdown ini saya. Tapi karena lockdown, jadi saya nggak bisa berangkat umroh dan nggak tahu haji ini. Tahun ini insya Allah haji saya harusnya ke-21. Karena saya selalu berangkat bukan karena biaya, karena pembimbing. Haji saya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Ya, kalau kayak Pak Agus itu hajinya haji Abidin atas biaya dinas. Ada haji Kosgoro karena diongkosi negoro. Ada juga haji Mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji Wahyu karena sawahnya payu. Gitu. Ada haji Abu Rosid, Arab budal ora sido karena ditipu travel ya itu semuanya. Ya, ketipu travel itu ada kayaknya orang PJB. Nah, maka yang penting untuk saya sampaikan sekarang adalah bagaimana orang itu, mohon maaf saya lagi, haji bisa dipamerkan. Saya kalau bimbing umroh haji masuk pelataran Ka'bah itu bukan doa Ka'bah, selfie dulu baru di-share kemana-mana. Share ke Surabaya, share teman, luar biasa. Tapi puasa tidak bisa. Mau difoto nggak kelihatan. Oh ini foto pas puasa, ini foto Pak Jokowi, Pak Anies, Ganjar, Viva semuanya. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa. Nggak ada bedanya. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Nggak bisa, mau diapakan. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu keselio. Mas Indra itu gemuk banget berarti jarang puasa.
Kalau itu ya, kayaknya ya itu. Ya, Enggak, Pak. Enggak bisa. Artinya puasa itu tidak bisa dipamerkan. Bau mulutnya luar biasa, asal ngomong orang Pak PJB sak kantor pingsan semua. Enggak, itu cuma enggak gosok gigi. Puasa ini amalan satu membentuk integritas. Apa artinya? Apa artinya? Bahwa dengan puasa ini betul-betul semuanya akan terbentuk bagaimana hubungan kita dengan Allah, karena ini kaitannya dengan orang berpuasa ini, mohon maaf, itu berkaitan dengan bagaimana orang menguji ketaatan yang penuh kepada Allah. Tetapi seharusnya mudah diterima. Kenapa sia-sia? Karena satu, tidak menangkap pesan moral dalam puasa. Yang ketiga, puasa ini mendidik untuk golden rule of ethics, yaitu kaidah emas di dalam beragama. Jadi ada etika beragama. Etika beragama itu bukan karena dia pinternya Quran hadisnya, enggak. Etika beragama itu bukan kok dia itu orang yang bacaan Qurannya bagus, enggak. Etika beragama adalah menumbuhkan simpati. Begini, kalau Mbak Putri anaknya nangis karena dipukul temannya, jangan suruh bales. Loh, kenapa kok nangis? Ya, jangan suruh balas karena dipukul temannya. Loh, kok nangis kenapa? Karena dipukul temannya. Dipukul kok nangis karena sakit. Maka jiwa puasa adalah begini. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan jadi koruptor. Kalau kamu nggak mau didolimi, jangan mendolimi orang lain. Demikian juga puasa. Kalau kamu tidak mau kelaparan, nggak mau kehausan, jangan biarkan orang-orang miskin itu kehausan dan kelaparan. Maka orang puasanya sia-sia kalau nggak peduli kepada orang yang tidak mampu. Sampai Nabi mengusir siapa? Orang yang berpuasa sebulan suntuk, tetapi di hari Idul Fitri dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kata Nabi, jangan mendekati musolaku. Kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, sana minggat, kata Nabi. Apa artinya kamu itu berpuasa kalau nggak ada kepedulian? Rasa syukur dari seorang yang berpuasa adalah bagaimana dia menyebarkan semua nilai-nilai apapun yang lebih dari kita ada untuk berlebih, karena inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna bido'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah kalau orang peduli kepada orang tidak mampu. Keluarga kita diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Anda boleh kerja di PJB ini, gajinya 30 juta sebulan, cukup. Kerja di Surabaya, 30 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya, istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis. Makanya banyak tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Punya istri ngantuan aja udah nggak nyenangkan. Saya punya teman dosen, kalau pertemuan nggak pernah bawa istrinya karena istrinya ngantuan. Kemana aja pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu 4 pertanyaan paling kejawab 2. Langsung bilahi taufik wal hidayah gitu aja. Mau kemana ini? Mau ke mall. Mau beli apa? Luar biasa, ternyata 2 lampu merah sudah hilang semuanya. Udah sampai Sidratul Muntaha. Bosenin punya istri kok ngantuan. Gimana apa diajak gimana mau punya anak kalau ngantuan terus. Nah, maka apa artinya? Sekarang pilih mana? Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? 50 juta keluarganya tenang, Ustaz. Meskipun hanya 50 juta, tapi keluarganya tenang. Dan itulah berkah. Nah, daripada 30 juta, tapi tidak tenang. Berkah. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana mensyukuri untuk Anda kerja di PJB ini. Pertama, pastikan, mohon maaf, karena syukur ini penting, seluruh doa-doa yang ajarkan Rasulullah. Tapi khusus mengenai syukur, mengenai bakti orang tua, yang ngajari Allah langsung. Doa syukur itu dari Quran, bukan dari hadis. Doa makan itu penting loh, kalau nggak makan mati. Tapi doa makan yang ngajari Rasulullah. Doa tidur Rasulullah yang ngajari. Tapi khusus doa syukur itu dalam surat An-Naml. Ayat coba dibaca ya, An-Naml. Nah, An-Naml. Ya, An-Naml itu surat Quran yang keberapa ya Ustaz? Surat ke-27. Surat ke-27. Ya, Naml ayat
Ayatnya juga 27. Coba. 27. Ya. An-Naml ayat 27. Ya. Sorry, bukan 27 An-Namlnya. Sorry. 60 Robi itu. Sorry. Doa tentang syukur, bagaimana Allah ya. Intinya adalah Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa husni ibadati. Ya, 19. 19. Ya. Ya. Dibaca tolong. An-Naml Terjemahnya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. syukur pakai Arabnya, tapi kalau Arabnya nggak lancar, Iqra baru jilid 2 kan, Putri? Ya. Ketahuan. Ya, oke, boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dzo hikam min qabliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura Nikmatakal matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadikas solihin. ya. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Iya. Nggak janjian dulu Ustadz, ketahuan kalau saya ngajinya Iqra jilid 1. Alhamdulillah. Ya, saya tahu kok, kelihatan. Saya kan dokter saya ini psikologi, jadi saya tahu psikologi, ya. Alhamdulillah. Psikologi itu gampang. Tipe Mbak Putri ini tipe orang yang setia. Saya anjurkan teman-teman PJB kalau mau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Itu. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Ya. Nggak ada hubungannya, nggak usah dilepas, itu yang pakai kacamata dilepas. Ya. Serius, dia mau pisah dengan suaminya 2 minggu ditunggal tugas nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam udah kiamat dia. Wah, bingungnya kerasa kemari. Doa Robbi auzi'ni an askura nikmatakallati itu. Bagaimana kita supaya bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Itu yang ngajari Allah langsung. Maka disinilah pentingnya kita betul-betul bagaimana betul-betul mensyukuri. Pertama, kerja Anda itu akan menjadi kerja ibadah kalau memenuhi 4 hal. Ya, 4 hal ini dicatat baik-baik. Karena Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari PJB, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya juga PJB. Artinya PJB ini bisa ke surga, bisa mengantarkan kita ke neraka. Tergantung pada 4 hal. Yudillu bihi kasiro, wa yahdi bihi kasiro. Pertama, kapan kerja menjadi ibadah? Kalau niatnya betul-betul lurus untuk ibadah. Artinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa direksi wa GMI wa karyawani semuanya lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Itu namanya niat ibadah. Ini pertama, niat benar. 2 nanti caranya, 3 bidang kerjanya, 4 hasil kerjanya. Saya breakdown satu persatu. Niatilah kerja di PJB ini karena untuk ibadah. Sama dengan puasa. Puasa ini akan diterima kalau niatnya imanan wakti saban. Makanya nggak boleh double niat. Wah, saya puasa sekaligus penghematan belanja. Nggak boleh. Nggak diterima nanti. Imanan wakti saban. Saya puasa ini sekaligus diet. Kalau memang diet, puasanya puasa sunnah. Jangan puasa Ramadan. Persis seperti kita sholat wajib. Sholat wajib tidak bisa untuk double niat. Tumben subuhan, nanti biar gaji saya naik. Enggak boleh. Kalau mau gitu, sholatnya duha. Sholatnya sholat sunnah.
Jangan pakai sholat wajib. Nah, maka pertama niat. Bersuami istri niatilah untuk ibadah. Maka karena niatnya ibadah, hubungan suami istri bukan transaksional. Itu hubungan ibadah. Maka suami gaji istri, jangan tergantung layanan istri. Wah, ini biasanya 10 juta, ini kok cuma 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak ini, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Istri bukan tukang masak. Itu semuanya. Loh, tapi biasanya 10 juta, ini 9 juta, 700. Lihat istri kamu miring ini potong 300.000. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, Putri, perhatiin, Putri, istri. Siap, Ustaz. Jangan sampai istri melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula ini, kemarin kurang 600, mana yang 600? Nanti nggak boleh. Karena Anda bukan transaksional, ini bukan hubungan bisnis. Iya. Oh, siap. Mana cucian nggak bersih ini gimana? Oh, kurang 800 minta bersih, mana yang 800 nanti kasih pelembut, pelicin, nggak boleh. Mohon maaf, enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut. Kalau gitu Anda bukan suami istri, Anda ke doli sana, ya. Nah, jadi ini dari Ustaz. Ya, Masya Allah. Doli udah tutup, ya. Jadi kok tahu ini sering ke sana mungkin, ya. Intinya adalah bagaimana orang berhubungan, satu niat. Niatilah kerja di PJB karena Allah. Yang kedua, cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin. Tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya. Kasihan ini, Putri ini handphonenya masih Oppo. Handphone kok Oppo? Lah Oppo malah nanya. Gitu. Oppo ya itu. Nah, nanti saya kasih iPhone. Yang X ya. Kasih iPhone. Tapi caranya bukan pakai handphone saya ambilkan punyanya Pak Agus. Nah, begitu Pak Agus saya ambil, saya kasihkan, maka itu bukan sedekah, bukan cara yang baik. Maka tidak ibadah. Betul Anda kerja untuk memberi nafkah anak istri, tapi ada korupsi, kolusi, gratifikasi. Anda akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, fairness-nya nggak ada. Mohon maaf, transparansinya nggak ada. Independensinya nggak ada. Kalau hanya KPK, Tipikor, polisi, jaksa, semuanya bisa ditipu. Oh, kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Setiap lewat Monas saya lihat nggak ada gantungannya sampai hari ini. Insya Allah sampai saya mati nggak ada yang digantung di sana. Itu bisa disiasati, tapi mohon maaf, untuk malaikat tidak bisa. Maka pertama, niat benar, dua caranya. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kerja di PJB ini 100% halal. Maka saya mau ngisi di sini. Apa ada yang nggak halal? Ada. Saya suruh nyiapkan perusahaan di Batam. Take home pay saya bisa ratusan, 100 juta bisa dapat. Secara kemampuan akademis saya mampu. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena ternyata perusahaan itu memproduksi minuman keras. Salah satu produksinya adalah soju, minuman keras yang dikirim ke Jepang, ke Korea. Karena orang Indonesia ini jagoan dalam hal minuman keras. Apalagi orang Surabaya. Arek Surabaya itu mabuk aja mahal-mahal. Pakai narkoba puto itu 300.000. Yang murah itu sabu-sabu yang dalam negeri 250.000. Yang murah lagi Cimeng, Magadon, AO, KTI, Mansion. Itu agak murah. Ustadz paham banget. Masya Allah, pengetahuannya luar biasa luas, Ustadz. Saya ini, mohon maaf, saya ketua Gerakan Hadang Narkoba. Anggota saya 700, saya bawa narkoba ke seluruh Indonesia, nggak ditangkap polisi karena saya punya kartu jam, jaringan anti madat. Karena saya merehabilitasi dan itu semuanya. Yang paling murah lagi kalau orang Surabaya itu pakai lem, itu murah lagi. Murah lagi, zaman Pak Agus masih remaja kemarin, mabuk itu murah. Naik bis itu menghadap ke belakang, udah mabuk aja mahal. Muterin yang 10 kali aja bisa mabuk. Nah, artinya apa? Mohon maaf, sekali lagi, jadi betapa sekarang ini cara kerjanya harus benar. 2, bidang kerja. Alhamdulillah kerja di PJB ini NU dan Muhammadiyah sepakat kerja di PJB ini halal 100%. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Tapi dalam hal ini sepakat. Dan yang mohon maaf, rasa yang keempat,
kapan kerja menjadi ibadah? Kalau ada rasa syukur. Yaitu satu, bahagiakan keluarga Anda. Bahagiakan keluarga Anda. Tetapi syukur yang kedua adalah bukan hanya membahagiakan keluarga, tetapi membahagiakan orang yang tidak mampu di antara kita. Dan itu tujuan puasa. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Semua yang kita dapat nikmat, kita harus kabarkan dalam bentuk apa? Nikmat itu kita mau berbagi. Nah, makanya, mohon maaf, orang itu, mohon maaf, dikatakan gagal berpuasa kalau dia tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Sekali lagi, innamatun soruna, waturzakuna, waturhamuna, bidhafaikum. Berkahnya rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah bersama orang-orang yang peduli pada orang tidak mampu. Maka cerminan itu, Anda sebagai karyawan PJP, tolong dicatat 8 aspek berkaitan dengan rasa syukur Anda. 1, jadikan kerja ini adalah kerja rahmat. Kenapa ini penting? Karena mohon maaf, kalau Anda nggak mensyukuri kerja di sini, insya Allah Anda belum di PHK dan tidak ada PHK di PJP. Anda tahu sekarang ribuan orang. Begitu perusahaan itu sekarang, Masya Allah, mem-PHK begitu rupa. Hari-hari itu saya ada WA minta bantuan karena di PHK. Iya. Artinya apa? Artinya, kalau Anda tidak mensyukuri, maka silahkan Anda, sekarang ini silahkan Anda keluar dari PJP. Dan serahkan kepada saya yang datang ke sini jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Dan insya Allah yang datang berikutnya itu jauh lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Maka Anda syukuri bagaimana kerja ini jadi rahmat. Mohon maaf. Karena kalau Anda tidak syukuri, Anda ini mohon. Dulu yang daftar di PJP itu, yang ditolak dengan yang diterima lebih banyak mana? Terus terang. Yang ditolak tentu saja, Ustadz. Ya, yang daftar banyak yang ditolak. sekali. Nah, apalagi sekarang, maka Anda syukuri. 2, kerja adalah amanah. Maka pastikan kerja Anda nanti, kerja harus amanah. Karena Anda harus bertanggung jawab pada dunia dan akhirat. Yang ketiga, kerja adalah panggilan, maka harus ada integritas. Maka orang puasa mengajarkan bagaimana integritas. Orang kalau kehilangan kepercayaan, itu susahnya luar biasa. Dimulai dari suami istri. Suami istri yang sakinah mawaddah rahmah itu dimulai dari handphone. Ciri suami yang nggak beres kalau handphonenya di password, nggak bisa dipakai istri. Kemana aja dibawa, kemana dibawa, itu sudah hubungan yang sudah tidak ada integritas satu dengan yang lain. Tidak ada kepercayaan satu dengan yang lain. Maka mulai hari ini, kalau bisa handphone suami harus bisa dipakai istri. Kalau perlu serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kalau perlu. Sami mawon, Ustaz. Suami itu beres apa enggak? Nanti kalau ada istri telepon, namanya di sini muncul siapa? Kalau namanya munculnya kok Mabes Polri, Mako Brimob, nah itu sudah masalah. Berarti istri menjadi ancaman. Ini sudah enggak beres hubungan suami istri. Apalagi di RI 1, RI 2. Apalagi ditulis Mama 1, Mama 2. Harus dicurigai. Ya. Apalagi kalau putri telepon suami, suami putri itu ternyata namanya bukan putri, bukan bebek, bukan my love, bukan yayang, bukan. Tulisannya mak lampir. Nah, itu sudah alamat itu. Itu ancaman berarti. Nah, maka karena dua-duanya sekarang suami bermasalah, istri juga bermasalah. Istri zaman no ini, ya Allah, kadang-kadang zaman gadget ini. Satu, suami istri saya itu sudah tidur aja dalam selimut memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Di dalam selimut ada cahayanya, dikira wajahnya bercahaya. Setelah dibuka ternyata mainan gadget. Apalagi wanita sekarang. Walaupun mal-mal ditutup, di lockdown, di segala macam, tapi jangan salah. GoSend, GoFood itu ada terus tiap hari. Masya Allah. Belanjanya online sekarang pakai jempol, luar biasa. Nah, maka nafsu itu juga harus dikendalikan. Gagal kita puasa kalau itu. Kerja adalah aktualisasi. Maka harus ada dengan semangat. Karena apa? Kerja itu harus punya aktual. Penuh kreativitas. Karena nanti di zaman modern seperti ini, kalau Anda tidak ada aktualisasi, nanti akan terlindas. Sekarang zaman IT, zaman 4.0.
Sekarang sudah masuk 5.0. Makanya nanti akan terlindas, semuanya akan dipensiunkan kalau tidak aktualisasi. Kerja adalah ibadah, maka yakinkan kerja ini Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari sini. Karena ada orang yang sholatnya luar biasa, jidatnya sampai hitam, bacaannya bagus, bismillah, alhamdulillah, falak, luar biasa. Dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Bahkan haji tiap tahun, umroh itu seminggu 3 kali. Uang rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Tetapi semua orang mengatakan dia ahli surga. Nabi bertanya, kok ahli surga? Oh, sholatnya bagus pasnya. Lalu terus makannya gimana? Kok di masjid terus? Dikasih orang. Lalu kerjanya apa? Dia nggak kerja. Orang yang kerja itu ibadahnya. Nabi tidak menyebut kerjanya. Ibadahnya lebih baik daripada orang yang di masjid terus tapi nggak mau kerja. Dan bukan sebaik-baik kamu, orang yang kerja terus nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut taklim, nggak pernah ikut sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai kamu nggak sholat? Kita itu dapat berapa miliar kok sampai melupakan ibadah sholat kita. Nah, maka Ramadan harus jadi perbaikan kita. Karena nggak sia-sia juga kita puasa kalau nggak memperbaiki sholat kita. Yang berikutnya, kerja ini adalah seni, maka Anda harus menikmati kenikmatan dan juga ada keindahan di dalam kerja. Kerja adalah kehormatan. Karena orang kalau nggak ada pekerjaan, dia akan malu. Bagaimana kalau dia itu jadi pengangguran? Dan kerja adalah pelayanan. Karena orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Maka orang PJB ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Mandala ala khair falau ajru mislu amilihi. Karena semua listrik, semuanya itu karena Anda. Maka nanti kalau Anda dosanya besar, tapi kalau pahalanya juga besar sekali. Semua orang yang baca Quran karena ada listrik dari PJB, maka mohon maaf, pahalanya mengalir kepada yang menyediakan listrik. Nah, kita ini nggak baca Quran, tapi kita menyediakan lampunya untuk tahfidz, kita dapat pahalanya. Maka pastikan Ramadan ini Ramadan untuk perbaikan. Dan rasa syukur kita bukan saja untuk diri kita, juga untuk keluarga kita dengan COVID-19 ini, mohon maaf, ini sarana untuk menjadikan rumah kita jadi 4. 1, gagal kita ini di saat pandemi ini, gagal kita mensyukuri COVID pandemi kalau tidak menghasilkan 4 fungsi rumah. 1, jadikan rumah kita musola. Musola, yaitu tempat untuk ibadah. Alhamdulillah di musim pandemi ini, teman-teman PJB terpaksa para bapak-bapak menambah hafalan ayat, menghafalkan surat. Biasanya hanya trikul, kulhu, kul-au, sekarang tambah alam taro, li'ila, aro'aita, ina'a, atau ina, masih lumayan lah. Nah, karena untuk tarweh, nggak mau, selama ini mau ngimami hanya duhur sama asar. Nah, maka jadikan ini sahrul ibadah, sahrul Quran. Ini pertama, maka rumah harus jadi madrasah. Yang kedua, rumah sekarang musola, yang kedua harus jadi madrasah, yaitu tempat untuk mendidik anak. Tempat untuk karakter building, tempat untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah di rumah. Yang ketiga, pastikan jadi maulid, yaitu 4M ini harus jangan lupa teman-teman PJB mensyukuri COVID-19 ini kesempatan kita. 1, karena biasanya kalau kerjanya di Jakarta akan merasakan dengan COVID-19 ini keberkahannya untuk keluarga. Karena di Jakarta itu kalau kerja itu ayam belum bangun, dia sudah berangkat. Ayam sudah tidur, dia belum sampai rumah. Enak jadi ayam daripada kerja di PJB. Nah, maka Anda syukuri. Dengan demikian, Anda bisa menjadikan madrasah, mendidik anak-anak. Maulid, tempat tumbuh kembangnya anak. Dan yang terakhir, jadikan rumah ini menjadi maskanah, yaitu tempat tinggal, sumber ketenangan, tempat sakinah. Maka pastikan suami merasa tentram di rumahnya, istri merasa tentram di rumahnya. Gagal kita punya rumah kalau ternyata suami mau ngopi aja harus keluar. Pastikan kopi yang paling enak adalah kopi bikinan istri. Maka istri yang baik adalah istri yang paling menyenangkan suaminya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena istri zaman now itu luar biasa. Dia lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Mau keluar rumah, mau ketemu suaminya orang, dandan sampai 3 jam. Kerudung aja 12 meter, diputar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi, dikumpulkan di tengah sini. Jadi kalau jalan kayak membawa sampah, itu gaya turban.
Dan kerudung zaman hijaber sekarang ini itu nggak seperti Mbak Putri ini. Harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi menjulang tinggi ke atas sana, dan nggak boleh lurus gitu. Itu ciputnya kurang modis, kurang trendy. Harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Lah ini baru kerudung yang hebat. Itu semuanya. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi suami datang. Suami datang. Dengerin para wanita. Kadang-kadang dihadapi dengan daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang-kadang daster satu penitinya 8. Keluar rumah Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Josephita, Estée Lauder, wangi-wangi. Tapi begitu di rumah, suami datang baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak tulang, GPU, berambang, bawang, pete, jengkol. Masya Allah. Ilfil. Para ibu-ibu, kalau Anda tidak pandai menservis suami Anda, suami akan cari servis di luar sana. Di wanita-wanita di luar jauh lebih good looking daripada di rumah. Postur tubuhannya aja kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, besar. Wah, kayak gentong. Di sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Demikian juga suami. Jadikan maskana tempat di mana istri-istri merasa tenang di rumahnya. Suami, jangan senyum-senyum. Sebaik-baik suami adalah yang baik pada istrinya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau orang lain curhat, diperhatikan luar biasa, dikasih nomor handphone, saya handphonenya. Begitu istrinya yang curhat, gitu aja ceritain. Dengerin, kalau ada istri curhat, dengerin. Walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar, karena kepuasan wanita kalau bisa menangis di pelukan suami. Biarkan sampai air matanya habis, padahal pagi ceritain, sore ceritain, oh gitu ya, biarin. Air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya air matanya. Kasih itu semuanya. Itulah wanita. Ingat, air mata wanita itu mahal. Maka jangan buat kesedihan pada wanita. Wanita kalau udah nangis, itu biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, itu merusak eyeliner, air shadow, bedak, ini semuanya air matanya merusak. Bulu mata, itu semuanya rusak semuanya. Kalau laki-laki yang nangis, nggak ada biayanya. Itu lihat sabun muka aja nggak punya, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya kan wajahnya dengan kaki tangannya kok wajahnya sama semuanya, mirip aja warnanya. Nah, maka sekali lagi bangunlah ketahanan rumah tangga. 1, jangan ada divorce, jangan ada perceraian. 2, jangan ada perselingkuhan. 3, jangan ada KDRT. 4, jangan ada disharmoni. 5, nggak usah nikah lagi. Sudah cukup itu 1 untuk dunia akhirat. Udah, itu saja. Ini pengantar saya, sudah 1 jam lebih nggak dikasih. Ini timernya gimana? Ini kalau soalnya Ustadz seru banget ngomongnya. Saya kalau tiba-tiba motong, tadi lagi bahas suami-suami kan nggak adil. Masa istri-istri sudah dibahas, suami-suami nggak dibahas. Saya tunggu sampai selesai, Ustadz. Tadinya saya biar khusus untuk bagaimana istri yang baik. Kalau suami ini. Karena memang suami itu kadang-kadang egois, betul nggak? Suka cari menang sendiri. Laki-laki itu kan merasa super, betul nggak? Bukan saya yang ngomong, Ustadz yang ngomong. Alhamdulillah sadar sebagai laki-laki suami. itu suka cari menang sendiri, suka egois. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Ustadz Wijayanto, saya minta tepuk tangan dulu dari teman-teman untuk materi yang sudah kita dengar bersama. Ustadz, Masya Allah, ini pertanyaan masuk ya. Mulai dari tadi Ustadz menghilang 2 menit, sampai detik ini tidak berhenti-berhenti. Saya boleh langsung masuk ke sesi tanya-jawab Ustadz. Silakan. Ada beberapa pertanyaan dan cerita, ini ceritanya menarik, masuk ke saya tadi secara privat sejak sesi tadi Ustadz menghilang sejenak, jadi saya mohon izin membacakan lebih dulu. Silakan. Ustadz, ini satu pertanyaan dari salah seorang kawan yang bersama kita siang ini. Saya punya kedua orang tua yang boleh dibilang sangat kasar kepada saya sejak saya masih kecil. Ya. Bahkan saat ini, yang orang tua saya butuhkan dari saya hanyalah uang saya. Kebetulan ayah saya pernah marah pada saya. Ayah saya bukan tipe pemaaf. Bagaimana cara agar tetap bisa menjadi anak yang soleh-solehah, tidak durhaka pada orang tua? Bagaimana cara membangun kembali hubungan dengan orang tua? Dan cara mengingatkan orang tua tanpa membuatnya tersinggung, karena bagaimanapun ridho Allah itu datang dari ridho orang tua. Pertama dibaca surat Fussilat ayat 34. Itu surat keberapa ya Ustaz? Surat keberapa? Surat ke-41. Ketahuan kalau sering baca Quran sampai nggak ngerti Fussilat. Loh iya Ustaz, saya kan baca ayatnya langsung, nggak baca surat nomornya.
Iya. Surat 41 Fusilat ayat 34. 34. Bismillahirrahmanirrahim, biar kelihatan kayak biasa ngaji. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun. Hamim. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia, termasuk pada orang tua. Ya, pertama itu tambahan sendiri itu. Enggak, maaf. Ya Yang benar. terakhir, Termasuk ke orang tua itu benar itu namanya. Tapi itu tambahan, Qur'annya nggak ada itu, ya. Ngapunten, salah, iya. Nggak apa-apa. Kasih jeda harusnya, yang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, baru saya bilang termasuk pada orang tua. Ya, intinya adalah satu. Ini saya senang Putri ini. Ini mohon maaf, pesan saya satu, Pak Agus, orang sebaik Putri ini jangan pernah dikubur sebelum mati, Pak. Ya, ini pesan saya. Susah cari orang seperti ini. Ustadz, semua juga nggak dikubur kalau belum mati, Ustadz. Masya Allah. Ada yang salah dari saya? Nggak ada yang salah. Bener, Ustadz Wijayanto nggak pernah salah. Ini mulut siapa? Mulutnya Ustadz. Masalah buat lo, ya. Jadi pertama, tidak sama orang yang baik dengan orang yang jelek. Ini artinya kalau Anda berbuat jelek, jangan ikut berbuat jelek. Berarti kamu sama. Nah, ini pertama ya. Tidaklah sama baik. Coba dibaca ulang. Tadi gimana? Ya. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Ya, jadi baik. Pelan-pelan, banyak anak-anak. Kamu kok nafsu banget sih, ya. Pelan-pelan. Gini kalau baca Quran memang nafsu saya, Ustaz. Pertama, ini puasa itu mengendalikan nafsu kamu. Ya, satu. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Kalau kamu itu didolimi, jangan ganti mendolimi, berarti sama-sama dolim. Kalau kamu disakiti, jangan ganti menyakiti, berarti sama-sama menyakiti. Kalau kamu kecurian, jangan ganti mencuri. Loh, kamu kok ngambil motorku? Motorku dicuri orang, nggak boleh. Ini terjadi sering orang Islam nggak tahu kalau kehilangan sendal di masjid. Begitu hilang semuanya, tiba-tiba tinggal satu pasang jelek terus dipakai. Berarti Anda juga mencuri. Wah, ini salah ngambil. Siapa yang bilang salah ngambil? Kamu harus pulang, tidak boleh pakai sendal. Karena kalau kamu kecurian, jangan ganti mencuri. Kalau kamu didolimi, jangan ganti mendolimi. Berarti sama-sama. Ini pertama. Yang kedua, tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Apa artinya? Kalau sudah orang tua seperti itu, maka kita menolaknya baik. Sampai-sampai orang yang tadi memusuhi kita. Coba diulang, biar jelas ya. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi orang yang memusuhi jadi baik. Dan itulah dakwahnya Rasulullah. Hampir semua sahabat-sahabat dulu, mayoritas membenci Rasulullah. Ada yang mau bunuh, mau itu. Tapi tiba-tiba jadi pembela yang luar biasa. Maka kalau ada orang berbuat jelek pada kita, mungkin karena dia tidak tahu. Di Taif Rasulullah itu dilempari. Di Taif, wah, mengajak baik-baik malah dilempari kotoran. Malaikat yang nggak punya nafsu. Malaikat itu nggak punya nafsu, tapi bisa marah. Ya Muhammad, ini kurang ajar ini. Bolehkah saya benturkan 2 gunung sehingga Taif ini hancur? Malaikat mainannya gunung, tinggal ini hancur. Kata Nabi Muhammad, enggak. Mungkin dia menolak ini, anaknya mau. Kalau anaknya enggak mau, mungkin cucunya. Apa ya kata Allah mati qomi fa innahum la ya'lamun. Itulah Rasulullah. Padahal kalau itu yang jadi Rasul itu adalah pegawai PJB, wah ini kurang ajar. Oh betul ya, sikan mudar sisan. Enggak. Ternyata betul. Sekarang pendakwah sampai di Indonesia ini dulu orang keturunan orang Taif yang awalnya memusuhi. Rasulullah dilempari batu, sampai bajunya itu yang putih jadi kecoklatan karena bercampur dengan darah yang mengalir. Dan dilempari batu. Lemparan batu bagi orang Arab itu adalah penghinaan. Makanya kalau Anda lihat orang demo di Palestina padahal tank tapi dikasih batu karena itu penghinaan yang luar biasa. Berarti kamu itu nista. Sekarang dibaca lagi surat Luqman ayat 15.
Luqman surat ke-31. Nanti kelamaan kalau nggak sayang. Ya. 31 Luqman ayat 15. Ya. Ustadz jangan lupa loh ya persenannya buat saya, bantuin Ustadz. Nggak bisa, saya malah bantu dirimu harusnya. Iya itu benar, makanya saya bayar apa ya? PJB aja yang bayarin. Ustadz bismillahirrahmanirrahim. Wa inja hadaka ala antusyrika bi malaisa lakabihi ilmu fala tuti huma waso hib huma fit dunia ma'ruf wa tabi sabilaman anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Artinya, baca pelan-pelan. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau orang tua membuat sesuatu yang tidak tenemu nalar, artinya dia tidak pas secara ilmu. 2, berkaitan melanggar agama, kesyirikan, tidak boleh ditaati. Tapi kita harus bergaul dengan dia dengan cara baik. Artinya ketika kita suruh menyembah patung, kita suruh membelikan minuman keras, kita nggak mau. Suruh belikan narkoba nggak mau karena itu melanggar agama. Tapi kalau dia sakit, kita harus ngobati. Kalau dia capek, kita harus mijiti. Jadi hubungan kemanusiaannya, hormatnya tetap ada. Jadi khusus perintah yang melanggar agama nggak boleh. Maka itulah orang tua. Tentu caranya dengan cara hikmah. Nah, cara hikmah itu. Artinya apa? Kalau kepada orang tua ya dengan cara yang hikmah dibaca sekarang surat An-Nahl 125 terjemahnya aja biar poinnya sampai. An-Nahl ya. Ayat 125. 125. Saya tahu loh saat itu surat 16. Ya, tadi sudah soalnya. Enggak, soalnya tiba-tiba muncul Ustaz. Allah memberikan petunjuk. Artinya An-Nahl ayat 125. Ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang pelan-pelan. Mau saya terangkan dulu. Kalau ngajak orang tua, ngajak siapapun, ngajak pimpinan, ngajak orang yang lebih dituakan dengan hikmah. Apa itu hikmah? Tahu rahasia sesuatu dengan cara yang baik. Sekarang saya tanya, misalnya, Putri, tolong matiin lampu. Apa yang dilakukan Putri? Tolong matiin lampu itu. Ustadz suruh saya matiin, walaupun saya nggak tahu kenapa Ustadz suruh saya matiin lampu. Misalnya perintah itu yang dilakukan adalah mencari saklar. Matiin lampu, mencari saklar. Itu orang yang hikmah. Tapi kalau saya suruh matiin lampu, kemudian Putri cari tongkat, terus dipukul lampunya. Mohon maaf, lampunya mati nggak? Mati sekaligus rusak. Nah, itu namanya tidak hikmah. Demikian juga orang tua. Kepada orang tua karena waktunya tepat. Mohon maaf, bahasanya juga tepat. Kalau perlu dikasih hadiah dulu, kasih ini semuanya. Ini orang tua. Maka dengan cara hikmah. Jangan kepada orang tua, Bapak tahu Fir'aun. Ya tahu, ya persis. Bapak ini kayak Fir'aun. Udah neraka Bapak ini. Berarti tidak bijak. Demikian juga istri kepada suami. Jangan lalu main, wah ini tagihan. Jangan, pijitin dulu. Layani semuanya, baru malam, baru mau minta bergening poin. Boleh, aku mau melayani. Tapi mau enggak Pak, besok begini. Nah itu namanya. Ingat, laki-laki sehebat apapun, dia takluk kepada wanita. Dan wanita sehebat apapun, dia takluk dengan harta. Maka walaupun wajahnya enggak menarik, wajahnya mendorong. Kalau enggak menarik berarti mendorong. Ya itu. Tapi kalau uangnya banyak, cari orang seperti di atasnya 10 kali lipat cantiknya lebih Putri, Allah langsung. Gampang. Makanya asal ada uang banyak. Maka itu namanya hikmah. Terus yang kedua, belum dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka. Ya, terus bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya
Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, nanti urusan petunjuk kepada Allah. Yang penting kita sudah beri pelajaran yang baik dengan cara hikmah. Kita layani orang tua sambil didoakan. Ya, jangan-jangan orang tua marah kepada kita, memang kita menjengkelkan. Evaluasi juga. Itu memang kita sulit diatur kok. Saya lihat dari wajahnya, wajah nakal-nakal kayak Putri gini nih, wajar kalau orang tuanya dulu sering gitu. Ya. Yang nakal saya aja, Ustadz, yang lain nggak ikut nakal. Dia nakal banget kalau yang lain, ya. Ustadz, nyambung sama ini ada pertanyaan menarik lain, masuk ke saya juga secara private. Saya merasa banyak ujian yang diberikan Allah kepada saya. Dan saya merasa ketika saya hendak mencapai suatu titik, saya harus bersusah payah dan bekerja sangat ekstra untuk mencapai titik tersebut. Sementara di sisi lain, teman saya berasal dari kalangan yang sangat mampu, sepertinya dimudahkan, mudah sekali untuk mencapai dan mendapatkan sesuatu, baik pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan saya tahu teman saya ini ibadahnya tidak lebih baik dari saya, bahkan sering melakukan maksiat. Bukan bermaksud ria atau sombong, tapi itu nampak jelas sekali, Ustadz. Bagaimana saya harus bersyukur atas nikmat Allah, terkadang muncul rasa iri hati dan prasangka buruk terhadap Allah atas apa yang menimpa saya ini. Ya, pertama itulah bedanya orang beriman dengan orang kafir. Karena orang beriman itu tahu dia punya harapan, yaitu tafaul. Harapan di akhirat, hub. Makanya aneh kalau ada orang sholatnya rajin, saya sholatnya rajin kok nggak kaya-kaya. Apa hubungannya sholat rajin dengan kaya? Sholat itu kaitannya nanti di akhirat. Kalau nggak ada akhirat, kita malas untuk sholat. Nah, makanya sholat kok urusannya dengan itu. Kalau sholat jadi kaya, yang rajin sholat malah orang-orang kafir, karena dia lebih berkehendak kepada harta. Ini yang pertama. Maka kita ada harapan. Karena semua yang dialami orang Islam itu, satu, itu bagian untuk menebus dosanya. Dua, untuk meningkatkan derajat di surga. Tiga, untuk tabungan di akhirat. Sengaja kamu dibikin begitu supaya selalu dekat dengan Allah. Karena kalau kamu kaya, kamu juga seperti dia, lupa kepada Allah. Dulu rajin ke masjid, begitu jadi anggota dewan, ya Allah, wah di Jakarta itu langsung kerudungnya lepas, kayak you can see, I can use. Ya. Kadang-kadang dulu pakai jilbab bagus-bagus, begitu nanti jadi bintang apa, artis apa, sudah kamu tetap di situ aja Putri. Karena itu kamu nanti kalau terkenal jadi ratu Miss World apa, malah kacau semuanya. Nanti bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas, pakai roknya mini, 15 cm, kasih belahan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm, sampai Sidratul Muntaha sudah. Nah, maka luar biasa. Nah, makanya sekali lagi, disitulah Allah tahu yang terbaik untuk kita. Untuk itu, mohon maaf, baca surat Al-Baqarah 216. Langsung terjemahnya aja, biar agak cepat. Al-Baqarah surat kedua, Ustadz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua 216. Walah salah mana aku Ya, saya tahu, saya hafal kok. Saya hafal Quran kok ditipu. Lah ini kan saya yang menjebak, makanya saya yang berdosa. Ngapunten Ustadz. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, Allah tahu yang terbaik. Dengan ibadah gitu, mungkin rezeki Anda tidak sebaik Anda, sebagai yang lain, yang kafir. Tapi sebenarnya Allah tahu. Maka kita tahu itu baik apa enggak, itu Allah tahu yang terbaik. Nyatanya dengan demikian, Anda tetap beribadah. Karena kalau Anda kaya, belum tentu seperti itu. Sudah toh, senang aja seperti itu. Jadi ada kalanya memang Allah tahu yang terbaik. Nah, jadi asa antuk ibu saya wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu saya wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu senang sesuatu padahal tidak baik. Baiknya kita ya seperti ini. Itu. Oh, tapi Pak Agus jadi enak saja jadi GM itu. Kalau yang GM-nya kamu kacau, kamu kalau sebulan sudah baru 3 bulan sudah masuk penjara kamu itu. Tahu yang terbaik. Sudah toh.
Allah tahu yang terbaik dalam posisi kita ini. Syukuri. Syukuri apa? Bagaimanapun juga Allah tahu, dengan demikian kita lebih dekat. Maka berkah adalah apa? Kalau itu baik untuk agama kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Kalau Anda kaya malah jauh dari Allah, justru itu bukan berkah. Ya, itu. Kita ilmu yang berkah gimana? Ilmu yang memberi manfaat sehingga kita lebih dekat kepada Allah, itu berkah. Anak yang berkah gimana? Dengan punya anak lebih taat kepada Allah, itu berkah. Istri yang berkah gimana? Istri yang kita mendekatkan dari Allah. Tapi kalau dengan punya istri malah kita jauh dari Allah, istri yang tidak berkah itu. Nah, gitu. Gitu ya, Putri. Mudah-mudahan terjawab. Kalau gitu dibaca lagi surat. Mau dibaca lagi ya, nggak? Jadi Ustadz tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Surat apa Ustadz? La yaghurrannaka taqallubul ladzina 196 Al-Imran. Al-Imran 196. Ya. Ini sengaja karena ini Syahrul Quran, ini diturunkannya Al-Quran di Ramadan, maka sengaja saya suruh bawa Quran supaya akrab dengan Quran. Nanti ada 5 kewajiban terhadap Quran. Catat baik-baik Putri, Putri, ya. 5 kewajiban orang Islam terhadap Quran. 1, tilawah, membacanya. Berdosa kita kalau kita punya Quran nggak pernah baca. Minimal di dalam sholat, tapi jangan cukup di dalam sholat. Karena kalau sholat nggak baca ayat Quran nggak sah. Karena Al-Fatihah harus dibaca. Surat harus dibaca. 2, kalau hanya membaca hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Kamu dapat pahalanya banyak baca, tapi nggak tahu artinya, maka itu tidak dapat hidayah. Jadi fungsi Quran belum dapat. Maka harus memahaminya. Mempelajarinya. Tadabbur itu dia mempelajari tafsirnya, mempelajari cara aplikasinya, maknanya. 1, membaca, tilawah. 2, tadabbur, memahaminya. Yang ketiga, menghafalnya. Semaksimalnya, tidak harus 30 juz. Yang penting harus dihafal, karena itu bekal untuk sholat, bekal untuk kewajiban. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan Al-Quran. Tapi tidak cukup dengan itu. Yang kelima, mendakwahkan. Yaitu apa yang sudah kita ngerti harus disampaikan. Seperti Pak Agus tadi, sudah menyampaikan ayat tentang syukur. Nah, itu sudah mendakwahkan. Dia tahu tentang syukur, itu ayat Quran tadi yang disampaikan. Bagaimana semangat, harus mujahadah, disampaikan. Walaupun ayatnya nggak disebut. Saya tahu karena kalau disebut, nanti materi saya habis. Nah, makanya sengaja tadi. Nah, itu mendakwahkan. Menyampaikan orang lain. Kebaikan itu harus disampaikan. Setan itu jahat dan mengajak orang lain berbuat jahat. Maka orang Islam tidak cukup jadi orang baik. Dia harus ngajak orang lain berbuat baik. Minimal pada anak, istri, keluarga. Suami, diajak kebaikan. Minimal untuk keluarganya. Anak harus diajak kebaikan. Itu baru sama dengan setan. Karena setan itu sudah jelek, ngajak orang lain berbuat jelek. Maka orang Islam harus baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Baru sama dengan setan. 196 Al-Imran dibaca. Bukan 197 ya Ustadz? 196. Ya. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Ya, kamu jangan terpesona dengan orang kafir. Mereka hidupnya hanya di dunia, dia nggak ada surga. Kalau kita kan ada surga. Jadi syukur saja, alhamdulillah. Sudah gini, kita sudah nggak di PHK, sudah itu. Surga menunggu kita. Mereka kaya raya, belum tentu dia surga karena dia tidak beriman. Begitu. Paham nggak? Jangan senyum-senyum Putri. Serius nih ya. Insya Allah paham Ustadz. Ayo, ada lagi? Ada lagi Ustadz. Berkaitan dengan ini juga. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Bagaimana cara kita mensyukuri apa yang kita dapatkan walaupun tidak sesuai harapan? Ya, pertama lihat yang di bawahmu untuk materi. Jadi untuk dunia kata Nabi, ungdur mandunikum, yaitu lihatlah yang di bawahmu. Kalau orang Jawa, ini Pak Agus orang Jawa ya Pak Agus, ya. Bapak. Mandengo pucuking grono. Grono adalah hidung, maka sikap orang bersyukur adalah kayak hidung. Hidung itu menghadap ke bawah. Kalau hidung menghadap ke atas, kehujanan, wah bacek nggak bisa apa. Maka lihatlah yang di bawah. Anda punya mobil, alhamdulillah. Yang lain cuma naik motor. Bisa naik motor, alhamdulillah. Yang lain naik sepeda. Bersepeda, alhamdulillah. Yang lain jalan kaki, alhamdulillah. Yang lain ngesot, alhamdulillah. Yang lain sakit.
sakit alhamdulillah, yang lain mati separuh. Mati separuh alhamdulillah, yang lain mati semuanya. Maka teruslah Anda bersyukur. Dibaca surat An-Nahl lagi ayat 18. An-Nahl. 16 tadi loh yang kamu hafal tadi. An-Nahl J. ayat 18. An-Nahl. Sebentar Ustadz. Surat berapa Ustadz An-Nahl? Baru saja ngomong An-Nahl 18, baru 6, surat ke-16. Surat ke-16, baru saja ngajarin aku surat ke-16 kok. Tadi itu Allah ngasih petunjuk, halamannya tiba-tiba buka Ustadz. Ayat 18. Ayat 18. Surat 16 ayat 18. An-Nahl. Masya Allah, ini kayaknya adalah sesi PJB Ngopi di mana saya terlihat paling gemesin. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sekarang saya hitung nikmat Allah itu. Nikmat Allah luar biasa. Udara ini gratis, padahal kalau kita minta kepada manusia mompain ban aja 10.000. Padahal kita itu perlu sekian liter, mohon maaf, setahun itu hitungannya kita harus bayar sekian ratus miliar untuk kalau itu oksigennya minta manusia. Anda sakit di rumah sakit, oksigen itu mahal sekali. Padahal ini gratis. Jari Anda satu, ada yang mau saya beli dengan 10 juta, jadi saya kasih 100 juta, tapi dipotongi semua jari-jarinya. Ada mau? Luar biasa. Nah, maka bohong kalau ada, ya saya nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa bersyukur. Nah, jadi walaupun tidak sama dengan harapan, tentu nggak apa-apa. Allah tahu yang terbaik untuk kita, syukuri. Syukuri apa? Misalnya mobil kok cuman Alphard, syukuri. Kan ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada. Hidup adalah anugerah. Rumah cuma 3 lantai, syukuri saja. Ya, itu walaupun cuma Alphard ini, itu Pak Agus ada Alphard, alhamdulillah, syukuri Alphard yang ada itu ya. Gitu ya. Iya. Putri nggak usah Mudah-mudahan ngiri, terjawab. kamu baru Xenia Avanza ya sudah. Pertanyaan dari Mas Bobi. Ustadz, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi ya Ustadz sebelum Ustadz bergeser ke pertemuan lainnya. Oke. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara yang terbaik menyatakan rasa syukur kepada Allah selain dengan hanya berucap lisan, doa, dan bersedekah dari Brantas Zainuddin? Syukur itu ada 3 prinsipnya. 1 dengan lisan dengan hamdalah. Ya. 2 dengan hati, yaitu bahwa semua nikmat itu dari Allah. Yakin, maka karena itu yakin dengan hati, maka dengan ibadah. Maka ada sujud syukur, karena semuanya itu dari Allah. Itu. Yang ketiga, dengan amal perbuatan, yaitu fa'ama binikmati rabbika fahaddits tadi saya sebut, bagaimana semua kalau syukur kepada harta, maka betul sebetulnya orang Jawa ada syukuran. Syukuran itu wujud dari syukur. Kalau ada satu nikmat, maka syukuran. Syukuran itu berbagi. Nah, itulah namanya syukur. Jadi 1 lisan dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, syukur ini dengan hati, yaitu meyakini, memahami hati. Hati bukan hati hipar, itu bukan. Wah, saya ini kena liver berarti sakit hati. Iya, itu tapi hati yang dimaksud bukan hati itu. Itu. Makanya kalau Anda saya bentak-bentak itu. Kenapa orang puasa itu menahan marah? Karena itu menjaga hati. Karena orang kalau marah memenuhi 5 hal. 1, pasti bentak. 2, pasti bahasanya kasar. 3, pasti emosional. 4, pasti mendekat. 5, mohon maaf, 5, pasti dia sedang, mohon maaf, tidak terkendali. Makanya orang marah pasti bentak. Deket tapi teriak. Kenapa? Karena yang dijauhkan hatinya. Goblok lu, deket kok teriak. Geblek lu, itu. Nggak mungkin orang marah kok goblok, itu nggak mungkin. Bego, nggak mungkin. Apalagi di daerah Surabaya. Bancuk gitu, wah, harus ini.
Nggak ada orang marah kok. Dancuk, ngapain kamu itu? Ya, itu. Itu kalau yang mengucapkan Pak Agus lebih oke lagi, lebih fasih banget. Karena ya, berapa waktu yang lalu di Surabaya itu gara-gara PSSI nggak menyebutkan Persibaya nggak masuk liga itu, di mana-mana spanduk dancuk gitu, masa luar biasa. PSSI dancuk gitu sebenarnya. Ya, oke, by the way, ingkitnya. Udah, jangan diingat-ingat yang itunya. Nah, sekali lagi, syukur itu satu, lisan dengan hamdalah. Dua, dengan hati, meyakini semua nikmat itu dari Allah. Yang ketiga, mewujudkan dengan apa? Fa'ama binikmati rabbil alamin adalah mengabarkan dengan bentuk apa yang kita syukuri. Kalau kita syukur kita terhadap kesehatan, ya memberi manfaat bagi orang lain. Yang penting nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Ya, begitu. Ada lagi? Ada lagi, banyak Ustadz. Yang ini tanya sekaligus curhat dan mohon untuk disimak baik-baik oleh Pak Agus Bagio. Sebelum Ustadz, saya gimana ini saya cara tambahkan, agar Put. Karena pertanyaannya banyak, nggak mungkin kejawab sekarang, nanti akan dilanjut setelah Ramadan. Kan puasanya tidak ada Ramadan. Bisa puasa Senin Kemis, biasa puasa Daud. Gimana, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, ya. Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi anak buahnya. Kalau pengen diberkahi. Jadi semuanya setuju ya? Semuanya tolong minta responnya. Insya Allah, setuju nggak? Insya Allah setuju. Bikin kajian. Ini semua setuju Ustadz, cuman moderatornya sama apa enggak itu yang belum tentu masuk persetujuan. Setuju, yang penting nanti cocok waktunya sama cocok budgetnya. Sudah, nanti kita buat sebulan sekali. Kita bikin, nanti kaitannya ketahanan rumah tangga. Karena karir sehebat apapun nggak ada apanya kalau keluarga berantakan. Habis kedua adalah parenting, pendidikan anak. Ya, ketiga etos kerja. Masya Allah. Ya, dibikinin silabus loh sama Ustadz Wijayanto. Ya, nanti. Keempat, teamwork. Bagaimana membangun sinergi satu dengan yang lain. Itu. Bagaimana cara Islam. Kelima, tentang integritas. Keenam, udah banyak sekali. Kira-kira setahun ini nggak akan selesai. Ya. Setuju nggak? Ini kalau semua setuju, Ustadz Wijayanto jadwalnya ada apa enggak? Itu yang mencurigakan. Bisa. Ini juga karena cari yang lain nggak bisa, baru nelpon saya kok, saya tahu. Ketahuan. Ya, Ustadz, ini pertanyaan lain Ustadz, dan ini menarik sekali. Sambil curhat ini. Ya, Pak Agus dengerin, Pak Agus. Ya. Dari Mas Hafid LK. Ustadz, gimana cara agar doa itu cepat dikabulkan? Karena saya itu sudah lama berdoa supaya bisa pindah tugas ke Jawa Timur, tapi sampai hari ini belum terkabul. Ya. Ini Pak curhat. Agus dulu. Karena ini mengatur, mohon maaf, ini kaitannya dengan regulasi juga. Kan ini kaitannya regulasi di dalam organisasi. Pak Agus harus beri respon dulu, baru nanti saya kasih ayatnya. Sambil Putri nyiapkan ayatnya ya, nyiapkan ayatnya surat Al-Baqarah setelah ayat puasa itu 186. Pak Agus, ini gimana regulasinya itu? Untuk memindah tugas atau komutasi karyawan, monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Ustadz. Terkait regulasi, mengenai pemindahan atau rotasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Maka berlakulah atau berbuatlah sebaik kontribusi yang diharapkan oleh perusahaan jika penempatannya sesuai dengan itu. Kalau saya pernah mempraktekkan, saya ingin pindah karena sebelumnya lama di tempat yang lama. Saya sering membaca Robi ini Tuhan sebaik-baik pemberi tempat, saya membaca itu berkali-kali Ustaz. Betul. Robi anjilni anjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Diulang ya. Robi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya. Sudah? Ya. Nah, sekarang Pak Agus dibaca. sudah menyampaikan dari sisi regulasi dan doa dari pengalaman Pak Agus Bagio pribadi dan alhamdulillah mustajabah. Sebelum Ustadz Wijayanto jawab kiat-kiat supaya doa ini dikabulkan Allah, doa apapun itu, saya mohon izin bacakan langsung. Kan sudah dijawab sama Pak Agus. Itu berarti nggak usah tadi, dijawab. Iya, ya udah. Oh, itu susahnya kalau punya pimpinan yang ngerti agama itu susahnya di sini. Jadi harusnya cuman
Saya suruh regulasi malah doanya disampaikan tadi. Robbi angjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Dibaca sekarang, oke. Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bahwasanya aku adalah dekat. Aku Pertama, Allah mengabulkan itu dekat. permohonan. Bentar. Ini. Pertama adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah dekat dengan kita. Karena semuanya dikuasai Allah. Siapa tahu setelah Zoom meeting ini langsung tergerak. Udah, Jawa Timur memerlukan Anda. Ini bisa saja. Nah, tapi bagaimana tidak hanya dekat dengan Allah. Yang kedua, terus. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kedua, doanya kepada Allah. Jangan kepada Nyi Roro Kidul, jangan kepada Suster Ngesot, jangan kepada Nyi Blorong. Doanya kepada Allah. Maka Anda doanya kepada Allah. Satu, dekat kepada Allah. Dekat bukan hanya dekat, doanya kepada Allah. Allahumma Rabbana, pakai ya Rahman, ya Rahim, ya Rozak, ya Zal Jalal wal Ikram, yang maha memindahkan aku, pindahkan aku. Ya, itu. Jadi, tapi kepada Allah, jangan bercampur syirik. Jangan kepada Dimas Kanjeng taat pribadi, kepada onari jangan. Nah, situ. Terus? Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Perintahnya Allah dipenuhi. Perintah tentang sholat, perintah tentang itu, pokoknya kewajibannya dipenuhi. Sholat sambil doa, puasa, zakat, semua dipenuhi. Nanti doa akan dikabulkan. Terus? Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Tetap beriman, jangan ada kesyirikan. Nah, jadi tetap beriman. Ya, terus? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berada dalam kebenaran, jangan maksiat. Nanti doanya pasti dikabulkan. Dan kebetulan ayat puasa disambung. Sebelumnya ayat puasa itu. Ya. Ayat puasa disambung dengan ayat doa. Artinya apa? Di saat puasa ini doanya terkabul. Udah, nanti malam ini akan ada Lailatul Qadar segala macam. Sudah. Nah, ini insya Allah. Siapa tahu tergerak artinya Pak Agus, tiba-tiba ada yang dipensiunkan, mem-PHK satu putri, tapi digantikan Bapak. Ya. Alhamdulillah saya di PHK, saya memang eksternal PJB Ustadz. Alhamdulillah. Iya, karena tahu nggak pas kalau menerima putri di PJB. Betul, PJB tak pernah salah, makanya tak pernah menerima saya. Alhamdulillah. Ustadz, pertanyaan menarik lain datang. Ini dari Dwi Andaryati. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, sabar dan ikhlas itu bagaimana caranya supaya bisa sejalan dalam kehidupan? Karena biasanya sabar tapi tidak ikhlas, ataupun sebaliknya, ikhlas tapi kurang sabar. Semuanya sederhana, semuanya kembalikan kepada Allah. Dibaca Al-Baqarah 155 dan 156. Al-Baqarah surat keberapa Putri? Ayat surat kedua Al-Baqarah. Wah, pinter, luar biasa. Sekarang hafalnya Al-Baqarah sama Al-Fatihah, Ustaz. 155. Ayatnya. 155, 156. Wah, luar biasa. Al-Baqarah 155. Bismillah. Ini Dan Putri gara-gara jadi moderator langsung hafal An-Nahl sama Al-Baqarah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Ya. Ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Sedikit takut. Kenapa? Karena orang itu hidup pasti lebih banyak amannya daripada takut. Sedikit lapar, karena pasti kenyangnya lebih sering daripada laparnya. Sudah, semiskin apapun itu mesti lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Terus? Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Diteruskan ayat ayatnya. 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, itulah sekaligus ridho. Di dalam perbuatan sabar, orang harus ridho. Ridhonya gimana? Ini ikhlasnya gimana? Dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan kembali pada Allah. Contoh, saya harusnya itu dapat rezeki ini kok THR nggak keluar.
Kembalikan, toh uang itu nggak dibawa mati. Sekaya apapun, mohon maaf, mobil yang bagus dibawa mati? Enggak. Begitu Pak Agus meninggal, mohon maaf itu. Tapi Putri meninggal, nanti nggak pakai mobil yang dipakai. Pakai ambulan pun nggak ada AC-nya karena nggak ada jenazah yang protes. Ini kok sumuk, ini panas, ini saya dulu GM ya dulu. Sekarang udah itu. Bahkan suami istri nanti, Putri, kalau kamu mati, ini kembalikan pada Allah. Kalau kamu mati, mending kalau yang mati suamimu, kamu masih 3 bulan nunggu masa idah. Tapi kalau yang mati Putri, suamimu 3 hari aja kawin lagi. Boleh. Belum mati aja udah cari cadangan kok. Itu semuanya. Baru sakit aja cadangan. Itu semua. Jangan mengharapkan. Mohon maaf. Itu. Nah, 3 hari kawin lagi sampai mertuanya bilang, tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Dikipasi apa? Biar cepat kering, masalah. Karena mohon maaf, saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya juga kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun saya juga sudah pesan, kalau aku mati duluan, karena kemungkinan matinya saya duluan. Karena saya jauh lebih tua. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya selisihnya 8 tahun. Karena kalau kuliah selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Ya. Nah, tapi memang saya ancam, kalau nggak saya luluskan. Ya mau nggak? Akhirnya mau, dan sudah saya selidiki. Istri saya itu anaknya orang kaya. Warisannya banyak, dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mudah-mudahan tahun inilah, ya. Nah, luar biasa. Masya Allah. Nah, seandainya saya mati, saya sudah bilang silahkan kamu kawin lagi. Cuman kan di belakang di tempat saya itu di ruang tamu itu saya kasih foto saya. Tolong foto saya jangan dilepas dan sudah ada tulisannya. Kalau kamu kawin lagi, tulisan di bawahnya itu piye kabari di enak zamanku toh. Ya gitu. Nah, jadi kalau kamu kawin lagi, biar kamu tak primpeni, nanti aku hadir di dalam setiap tidurmu, ya. Oke, jadi sekali lagi semua kembalikan pada Allah. Kalau Anda gagal sesuatu, Anda sabar, karena semua kembali pada Allah. Oh, tapi dengan COVID Corona gimana sabar? Tenang saja, justru di COVID Corona ini kita ada kebaikan yang banyak. Luar biasa loh Corona ini. Saya ini berterima kasih dengan Corona. Paling tidak sehari bisa 6 kali. Di Jakarta saya kalau Ramadan paling banter 3 kali untuk off air ya. Kalau di ini oke lah bisa 4-5 kali. Tapi off air sekali ke satu tempat lain macet sudah nggak bisa. Paling pagi, siang itu siang aja siang banget atau sore. Udah nggak bisa. Sore itu kalau sudah buka bersama nggak bisa tarawehnya karena pasti macet di jalan. Tapi dengan begini bisa 5 bisa ke Amerika, San Francisco, ke Swiss, ke Qatar. Besok ke Dubai segala macam. Mohon maaf, PJB. Ini PJB bukan yang pertama loh. Yang kemarin juga sudah di PJB yang mana kemarin ya? Sidoarjo ya? Ya, sebelumnya kita sudah bikin meeting Zoom meeting ini ke PJB Sidoarjo. Ini kan cuma ngikut-ngikutan aja karena karena cari ustadz lain nggak bisa terus gitu. Ya, gitu. Ustadz terima jembatan rezeki sedekah. Saya ulang lagi tapi setuju kan kalau ini dirutinkan gitu, masa di luar ketahanan rumah tangga, parenting, etos kerja, teamwork, integritas, nanti tiap bulan kita susun jadwalnya Ustadz. Siap. Terakhir jangan lupa hitung-hitungan Ustadz, diskon 99%. Siap itu. Asal sudah di markup dulu nggak apa-apa ya. Baik, mohon maaf saya harus persiapan meeting yang berikutnya. Baik. Dan pertama tentu pesan saya 1, Ramadan kita harus jadikan 5. 1, ini syahrul ibadah. Maka penuhi dengan ibadah selama Ramadan. Apalagi ini sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Juga syahrul Quran, karena ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu turunnya 2 kali. Maka Al-Quran pertama kali diturunkan di Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi bukan tanggal 17. Kita kan peringatan nuzul Quran selalu 17 Ramadan. Padahal di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Tapi kenapa 17? 17 juga benar. Karena itu
waktu itu ada perang Badar diturunkan Quran karena 2 kali, satu dari Sidratul Muntaha Lauhul Mahfuz ke langit bumi, dari langit ke dunia itu yang 17 Ramadan. Tapi jadi kalau ada nuzul Quran di bulan di akhir ini betul juga karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan Quran di Lailatul Qadar. Yang ketiga, jadikan ini syahrut tarbiyah. Makanya kita tetap menuntut ilmu dengan Zoom meeting, dengan Facebook, dengan apapun kalau perlu, ya. Yang keempat, syahrut taubah, yaitu menyadari kesalahan, menyesali kesalahan, berjanji untuk tidak mengulangi, banyak istighfar, dan berjanji ke depan PJB harus lebih baik daripada sekarang. Kesejahteraan karyawan tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Pokoknya kinerjanya harus lebih baik, budgetingnya harus lebih baik. Oke. Yang kelima, pastikan Ramadan ini harus menjadi syahrul muhasabah, yaitu kita mengoreksi diri kita wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Jangan-jangan selama ini belum jadi suami yang baik bagi istri kita, belum jadi istri yang baik bagi suami kita, belum jadi orang tua yang baik bagi anak kita, belum jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Terakhir, jadikan ini syahrul dakwah, yaitu bagaimana kita mendakwahkan, menyebarkan minimal dalam sekup keluarga. Kita tanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Sudah, ini kalau di TV saya tanda tangan 6 kali ini. Ya. Ustadz, sebelum Ustadz pamit, boleh nggak Ustadz foto bersama dulu teman-teman? Silakan. Boleh Ayo, ya? silakan. Dibantu screenshot semuanya boleh. Posenya dong. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Boleh. Walaupun belum waktunya halal bihalal, tapi 2 tangan ditangkup dulu sebelum nanti saya umumkan berkah yang jatuh di bulan Ramadan ini kepada 3 orang yang beruntung karena pertanyaan. Ayo cepat, waktunya ini. Saya sudah harus mengaktifkan jam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, matur nuwun Ustadz Wijayanto, terima kasih banyak sudah berbagi. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita berikutnya akan segera diagendakan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Agus suruhan untuk ngundang saya lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Gajah Mungkur, Wonogiri. Kalau saya salah matur, tolong setelah matur panitia jangan lupa administrasi. Ya. Pak Indra jangan lupa administrasi, Pak ini semuanya ya, itu semuanya. Paham ya? Suminten ketiban jendilo loro, cekap semanten ceramah kawula. Ya, sudah. Itu saja. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Kalau kurang-kurangnya nanti Putri boleh japri ya. Itu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Wijayanto, monggo kalau mau live meeting. Saya sesuai tugas saya sebagai moderator, mohon izin menyampaikan kepada kawan-kawan 3 orang yang hari ini bertanya, pertanyaannya semuanya bagus, namun kami harus pilih yang sesuai tema, memaknai rasa syukur di situasi pandemi. Untuk itu hadiah spesialnya diberikan kepada Mas Brantas Zainuddin, Mas Bobi, dan Mas Aan Prasetyo Aji. Tadi ketiga pertanyaan semuanya berkaitan dengan rasa syukur. Dan saya juga menyampaikan sekaligus mengingatkan kawan-kawan, untuk 5 orang pemenang Golden Seed, selamat untuk Mas Andi Setiawan, Mbak Nurul Mustafiroh, Mas Zainuddin UP Brantas, kemudian Mas Steve John Ulang Pisau, dan juga Mas Dwi Widodo. Masing-masing 5 orang ini berhak untuk hadiah yang bisa diklaim melalui Mbak Nina di PJB Academy. Nomor WhatsApp-nya akan muncul setelah ini. Plus, saya ingatkan juga bahwa agenda PJB Ngopi berikutnya, tanggal 15 Mei hari Jumat, kita akan maju lebih awal jam 9 pagi. Kenapa? Karena kita akan live bersama dengan kawan-kawan dari Washington DC. Dan akhirnya terima kasih sekali lagi kami haturkan JM PJB Academy, Pak Agus Bagio, terima kasih segenap direksi Dewan Komisaris yang berkenan meluangkan waktu untuk bergabung kembali dalam PJB Ngopi episode kali ini. Dan terima kasih Pak Hendra, Mbak Nina, kawan-kawan panitia, tim IT PJB Academy. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat jam 9 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PJB, terima kasih PLN, terima kasih Indonesia. Terima kasih semuanya, Mbak Putri. Matur nuwun Pak Agus Bagio. Sampai jumpa.
Terima kasih.